Laki-laki ini sedang ingin mandi. Dia berayun di atas toples yang ukurannya lebih besar berkali-kali lipat daripadanya. Tapi lakukan apapun juga tidak bisa mendapatkan shower gel. Anak laki-laki di sebelahnya hanya bisa menekan satu tombol. Sudah bisa membantunya mendapatkan gel mandi. Lalu letakkan dia di wastafel. Dan kemudian dia mulai menyalakan keran. Dia hampir tenggelam. Lalu masukkan pakaian ke dalam blender. Untuk membantunya mencuci pakaiannya. Dan menggunakan pemanggang roti untuk mengeringkan pakaiannya. Kemudian memberinya gaya rambut yang sangat unik. Oh, jadi dia seorang kecil yang ajaib namanya Wiplala. Pada malam hari beberapa hari yang lalu, Yohanes tiba-tiba terbangun oleh sesuatu suara. Dia mengambil senter dan turun untuk melihat situasinya. Bocah itu berjalan perlahan ke arah suaranya. Hanya melihat kilatan cahaya lewat. Kucingnya tadi masih biasa. Tapi sekarang tidak bisa bergerak. Ya ampun, apa yang terjadi? Melihat dedaunan bergetar di sebelah. Yohanes memasukkan tangannya ke dalamnya. Menyelamatkan orang kecil di pot tanaman. Lihat, Yohanes bukan penjahat, dia melepaskan tindakan pencegahan. Setelah ngobrol bersama, mereka dengan cepat sudah menjadi teman baik. Tadi kucing itu kira dia adalah tikus, jadi mau makannya. Dia gunakan sihir untuk menghentikannya. Yohanes ingin kucingnya jadi biasa kembali. Tapi dia sudah gunakan sihir untuk membuatnya jadi batu. Memang Wiplala masih belum tahu semua cara untuk gunakannya. Jadi masalah seperti ini sering terjadi. Dengar suara seorang sedang datangi. Yohanes bergegas masukkan kucing ke lemari. Untungnya, tidak ditemukan oleh ayahnya. Kemudian keduanya bersama tidur. Keesokan harinya setelah makan dan minum dengan lengkap, Yohanes lagi membawa kucing yang membatu itu keluar. Minta Wiplala berpikir cara untuk membuatkannya jadi biasa. Tapi tadi sangka kakak perempuannya sudah menemukannya. Ketika melihat kucing yang membatu dan seorang kecil, dia sangat terkejut. Kucing mau pecah. Kemudian mereka bersama pergi beli pohon Natal. Saat pulang, mereka bertemu dengan orang tua tetangga. Dia punya mata yang sangat tajam. Baru lihat sudah menemukan Wiplala. Dengan cepat dia menjangkau dan mau menangkapnya. Mengejutkannya sehingga dia sudah menggunakan sihir. Astaga, dia sudah membatu. Tidak hanya begitu, bahkan dia sudah jadi patung batu raksasa. Akhirnya dia berubah menjadi patung yang setinggi gedung 3 lantai. Pada saat itu, ayahnya pulang. Astaga, ini siapa? Kenapa meletak patung setinggi itu di depan rumah orang lainnya? Sudah menakutkan kedua saudaranya untuk berbicara. Kemudiannya ayah dan kedua anaknya keluar untuk makan malam. Mereka pesan hampir seafood. Melihat sepiring tiram mentah di atas meja. Pada dasarnya Yohanes tidak bisa menelannya. Orang kecil ini sudah gunakan sihir. Dalam sekejap tiram mentah berubah menjadi hamburger. Bahkan berubah menjadi sepiring sushi untuk gadis. Kedua saudaranya makan dengan enak. Membuat anak laki-laki di samping juga mau coba makannya. Pelayan sudah memperingatkan mereka. Tidak bisa membawa makanan dari luar ke restoran. Ayah cepat menjelaskan. Tapi tidak sengaja sudah menumpahkan makanan di tangannya. Mengubah gaya rambut untuk wanita yang duduk di sampingnya. Kemudiannya mereka terkunci. Melihat semuanya berjalan terlalu jauh. Bocah itu mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya. Setelah tahunya, ayah sangat terkejut juga. Mungkin menjelaskan apapun mereka akan juga tidak percaya padanya. Karena dia seorang profesor, dia hanya percaya pada apa yang telah dibuktikan oleh sains. Jika hal ini keluar, bagaimana dia bisa mengajar orang lain? Saat ini, mereka dengar suara langkah kaki di luar. Karena situasi darurat, Wiplala sudah gunakan sihir. Sudah mengubahkan mereka menjadi orang kecil sepertinya. Setelah polisi datang, melihat tidak ada siapa dalam ruang jadi mau pulang. Mereka merangkak keluar dari celah pintu. Sedang mendiskusikan temukan cara pulang. Tiba-tiba ada seorang raksasa muncul. Mereka hampir terinjak. Jalan pulang untuk mereka sekarang. Seperti ratusan ribu kilometer jauhnya. Angin berhembus sudah membuat mereka kedinginan dan lapar. Karena sangat lelah, ayahnya tidak bisa pergi lanjut. Wiplala melihat ada supermarket. Jadi sudah menyelinap masuk. Mereka memeluk kue dan menikmatinya. Lalu mereka bermalam di bawah pan terbalik ini. Ketika subuh, mereka menemukan mobil remote control di supermarket. Yohanes dengan cerdik menemukan satu cara. Mereka mengendarai mobil remote control keluar dari supermarket. Letakkan pengontrol di atap mobil.
Gunakan tali yang terhubung dengan roda kemudi untuk mengontrol arah. Dalam sesaat mereka berhasil sampai ke jalan utama. Hampir menabrak tumpukan ini di jalan. Akhirnya tak bisa mengerem dengan tepat waktu. Hingga menabrak pada kaki anjing baru berhenti. Karena penasaran, anjing ini menggigit mobil terus-menerus. Pemiliknya harus menghentikannya. Tapi secara tak sengaja mendorong ayahnya keluar. Oleh karena itu tangannya telah terluka. Mereka mengikuti ambulans ke rumah sakit. Dengan bantuan seorang gadis. Dokter di sini memutuskan akan memeriksa untuk dia. Bantu dia membuat sinar X. Akhirnya, harus pakai kaca pembesar untuk melihat dengan jelas. Oh, dia patah tulang. Kemudian dokter membalut untuknya. Pada saat ini, di TV sedang berbicara tentang orang tua yang berubah menjadi batu. Dan akan dihancurkan oleh pemerintah. Yohanes merasa sangat tak aman. Pada malam, dia membangunkan Wiplala. Mereka berdua berencana kembali pada malam ini untuk memulihkan orang tua itu. Mereka memesan makanan. Mereka berencana sembunyi di kotak itu untuk pulang. Dan gadis telah lihat adegan ini. Gadis itu memanggil ayahnya untuk menghentikan mereka. Gadis itu mengejar untuk memanggil Siper kembali ke sini. Gadis itu mencoba mengulur waktu. Ayah di bawah menasihati Yohanes. Aku pernah bilang dengan ibumu bahwa aku akan melindungi kalian. Ketika Siper siap pergi, Yohanes langsung melompat ke bawah. Satu lompatan ke sisi ayah dan saudara perempuan. Sedangkan Wiplala dibawa pergi oleh Siper. Sebuah keluarga berubah menjadi kecil. Sedang di jalan pulang rumah. Tiba-tiba seekor merpati terbang di atas kepala mereka. Melihat ke atas, itu adalah Wiplala. Wiplala membawa mereka pulang dengan seekor merpati. Sekarang sang ayah berkata ketika dia kembali dia akan menemukan orang-orang seperti Wiplala. Apakah mereka bisa membuat seluruh keluarganya kembali normal? Wajah Wiplala berubah setelah mendengar ini. Karena kehilangan kendali saat mengendalikan arah, mereka mendarat di atas sebuah gedung. Sebabnya Wiplala tak bisa mengendalikan sihir. Jadi telah bikin semua temannya jadi patung batu. Saat ini dia sedang menyalahkan diri. Lalu merpati itu tiba-tiba terbang menjauh. Udah bilang akan bawa mereka pulang rumah. Tapi tak menyangka merpati meninggalkan mereka di sini. Sang ayah sangat marah. Seluruh keluarganya terjadi begini. Itu semua karena Wiplala. Dia juga ingin memberi Wiplala pelajaran. Wiplala marah menggunakan sihir untuk membuat patung bergerak. Patung letakkan bola dunia yang telah dibawa selama ratusan tahun. Meregangkan bahunya. Lalu berbaring dan mengeluarkan seruan. Astaga, kenapa bola dunia ini bisa begitu berat? Dan bilang dirinya telah bawa bola dunia ini lebih dari 200 tahun. Patung itu berbalik meminta Yohanes untuk membantu mengatasi gatalnya. Lalu Yohanes tanya patung. Bola dunia begitu berat. Kenapamu bisa angkatnya selama ratusan tahun? Patung itu mengatakan satu kalimat yang sangat filosofis. Jangan lagi berpikir tapi melakukan saja yuk. Kalimat ini telah membangunkan Wiplala. Tiba-tiba sang ayah tergelincir. Pikir dia akan jatuh. Mereka buru-buru kebantu. Tapi tak disangka mereka bersama jatuh. Pada saat bahaya Wiplala menggunakan sihir. Mengubahnya kembali mereka ke ukuran aslinya. Sambil mengurangi kecepatan jatuh. Mereka mendarat dengan selamat. Bahkan orang yang lewat juga bertepuk tangan. Mereka telah balik dengan ukuran aslinya jadi buru-buru berlari ke rumah. Melihat orang tua siap dihancurkan. Untungnya Yohanes bisa menghentikannya tepat waktu. Lalu bantu orang tua itu balik dengan ukuran aslinya. Sedangkan bilang dengan wanita tua yang diam-diam jatuh cinta padanya. Cium saja dia dan dia akan bangun. Momen yang nenek itu cium dia. Wiplala mengubah dia balik dengan bentuk aslinya. Kemudian Wiplala terus pulihkan kucing dan temannya. Dan mereka menghabiskan Natal yang meriah dan hangat bersama. Cerita ini bilang dengan semua kita. Seberat apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu harus berani menghadapinya. Selalu percaya pada dirimu sendiri. Jangan berpikir, harus bertindak tegas. Karena apa yang kamu lakukan adalah jawaban yang kamu butuhkan.